Salve Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Saya Yuliani Sirait kelas 7A, siswa SMPRK Bintang Kemuliaan Tangerang akan berbagi tentang materi Yesus Sang Pengampun. Mari kita berdoa dalam bahasa Bapa, terima kasih atas penyertaan bersama kami sampai saat ini. Berkatilah kami hari istimewa pada saat ini. Kami ingin belajar bersama menemukan kehendak di dalam diri Yesus Tuhan, sehingga kami mampu untuk saling mengampuni. Dengan demikian akan terjalin kehidupan yang utuh dan damai. Bukalah hati dan pikiran kami Bapa. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang harus kami jalani sepanjang hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa, Saudara-saudari, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, baik terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, maupun terhadap Tuhan. Namun, demikian, tidak semua orang bila melakukan kesalahan dengan tepat meminta maaf atas kesalahannya. Demikian pula tidak semua orang yang mau dengan senang hati memaafkan atau memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepadanya. Apalagi, jika dirasa bahwa kesalahannya sudah terlalu berat dan pasti yang diberikan Yesus sebelumnya pada setiap orang, baik bagi mereka yang menderita, dan bagi mereka yang bersalah kepadanya. Yesus memberikan teladan kepada kita tentang bagaimana memberikan pengampunan tanpa batas. Hal inilah yang akan kamu dalami bersama pada bagian ini, yaitu tentang bagaimana keteladanan Yesus dalam memberikan pengampunan tanpa batas kepada semua orang yang datang dan memohon. Inilah Injil menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapannya lah pada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu, menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangmu akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencipik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan membuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Demikianlah Injil Tuhan.